Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Nurfalis Adrian. Saya dari kelas 2A. Di sini saya dengan NIM 0032. Dengan adanya video ini, saya akan mereview atau menjelaskan buku dari Pak Agus Hermawan, yaitu buku Psikologi Islam. Oke, langsung aja kita lanjut ke review bukunya. Baik, masuk ke bab yang pertama, yaitu konsep manusia dalam perspektif Islam. Apa sih manusia itu, kawan-kawan? Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan, dengan diberi akal yang dapat digunakan untuk memikirkan segala sesuatu di luar dirinya. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, siapakah manusia itu? Nah, menurut konsep lama tentang manusia, manusia mempunyai beberapa pengertian, di antaranya yang pertama, ditinjau dari kemampuan manusia berpikir. Manusia adalah animal rasional atau hayawan natik, yaitu hewan berpikir. Dan yang kedua, ditinjau dari pembawaan manusia hidup bermasyarakat. Manusia adalah zoom politikon, yaitu makhluk sosial. Apabila ditinjau dari manusia mampu mencukupi kebutuhan kehidupan, manusia adalah homo economis, yaitu makhluk ekonomi. Apabila manusia ditinjau menjadi makhluk yang menggunakan simbol-simbol, maka manusia disebut animal simbolikum. Nah, itu dia. Dan apabila manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu membuat bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, manusia adalah homo faber. Selanjutnya yaitu manusia dalam pandangan Islam. Islam memandang manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Manusia dalam pandangan Islam berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berketuhanan. Sebagai makhluk individu, manusia terciptakan dari saripati tanah Nabi Adam alaihissalam, berubah menjadi alaqah, mudullah, dan dilahirkan di dunia. Pada saat usia menjelang 4 bulan, Allah meniupkan ruh sebagai tanda dimulai kehidupan sang bayi dalam kandungan. Manusia di dalam menjalankan kehidupan di dunia sebagai makhluk Allah dan juga menjadi khalifah di muka bumi ini telah dibekali oleh Allah sebagai potensi seperti akal, hati, panca indera, dan nafsu. Bekal tersebut dapat dipergunakan untuk mengendalikan dirinya dalam menghadapi kehidupan. Pada saat akal, hati, panca indera digunakan dalam setiap berpikir, berucap, dan bertindak, maka yang muncul adalah kesadaran dan keimanan yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan berbuat kebenaran. Namun jika hati dari kekunangan dan nafsu yang mendominasi, maka akan muncul perbuatan yang dapat menuju kecelakaan dan kemungkaran. Seperti itu. Mungkin itu review saya untuk bab 1. Selanjutnya bab 2, yaitu pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkup. Pertama, pengertian psikologi Islam. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yaitu jiwa artinya, dan logos yaitu ilmu. Sehingga psikologi adalah ilmu jiwa, sedangkan menurut Islam adalah kata turunan yang berarti ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada kehendak Allah. Sedangkan secara istilah, psikologi Islam menurut Zakiyah Derajat dalam Mubarak 2002 adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama dalam kepribadian manusia, yang didasari pada sumber Islam yakni Al-Quran dan Hadis, atau konsep psikologi modern yang mengalami filterisasi dengan ajaran Islam yang mempelajari keunikan pola perilaku manusia yang berinteraksi dengan dirinya sendiri, lingkungan, dan alam keruhanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Lalu objek psikologi Islam itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu objek material atau manusia. Yang kedua objek formal yaitu perilaku manusia berdasarkan turunan sumber ajaran Islam. Lalu ruang lingkup psikologi Islam itu melingkup apa aja sih? Nah,
Di sini, psikologi barat dan psikologi Islam adalah rumusan konsep manusia dan pendekatannya. Dalam psikologi Islam, pendekatannya dengan memfungsikan antara akal dan keimanan. Serta dalam psikologi Islam selain mencakup dimensi fisik, kejiwaan, lingkungan, juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual yang tidak pernah disentuh dengan psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Oke, jadi itu adalah review saya di bab 2. Selanjutnya next kita ke bab 3. Baiklah. Selanjutnya bab 3 yaitu tentang psikologi barat dan psikologi Islam. Persamaan psikologi Islam dan psikologi barat yaitu yang pertama di objek kajian. Psikologi Islam dan psikologi barat mempunyai jumlah objek kajian yang sama, yaitu objek materi berupa manusia dan objek formal berupa perilaku manusia. Dan kedua, cara mencari pengetahuan. Persamaannya yaitu dalam penggunaan beberapa metode seperti eksperimental dan juga non-eksperimental, yaitu observasi, interview, klinis, tes, dan angket. Yang ketiga, arah perkembangan jiwa. Dalam perkembangan jiwa antara psikologi Islam dan psikologi Barat tetap memperhatikan kepribadian dan lingkungan. Perbedaan psikologi Islam dan psikologi Barat. Yang pertama, objek kajian. Psikologi Islam dalam objek kajian formalnya berupa perilaku manusia yang didasarkan pada ajaran Islam dan Al-Quran dan hadis. Lalu dalam psikologi Islam mengakui adanya hembusan ruh ilahiyah yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga dalam psikologi Islam terdapat 4 dimensi selama manusia hidup, yaitu dimensi ragawi, kejiwaan, lingkungan, dan ruhani. 2. Cara mencari pengetahuan. Di dalam psikologi Barat, mencari pengetahuan mengenai perilaku manusia lebih berorientasi pada ilmu-ilmu sekular, sedangkan dalam psikologi Islam, para psikolog lebih berorientasi pada Al-Quran dan hadis serta melalui ilmu hikmah. Lalu arah perkembangan jiwa. Di dalam psikologi Barat terdapat banyak aliran yang arah perkembangan jiwanya lebih kepada kepuasan jasmani dengan memperhatikan motivasi, stimulus, respon, cara berpikir, dan tujuan. Sedangkan dalam psikologi Islam yang memperhatikan kajian ruhaniyah sehingga arah perkembangan yang membentuk rasa tanggung jawab sebagai abdun iman, khalifah amanah, dan menjadi ulul albab. Oke, mungkin seperti itu review bab 3 dari saya. Selanjutnya kita ke bab 4. Selanjutnya saya akan mereview bab 4 tentang metode dan pendekatan psikologi Islam. Yang pertama, metode psikologi Islam, yaitu ada metode perumusan, keyakinan, rasionalisasi, otoritas. Lalu kedua, metode pengembangan. Metode pengembangan yaitu pragmatis dan idealistik. Lalu yang ketiga, ada metode penelitian, yaitu muhasabah, tazkiyatun nafs, ruqyah, dan psikoterapi Islam. Yang keempat, yang terakhir, metode pendukung yaitu seperti observasi, eksperimen, angket, biografi atau autobiografi, klinis, dan tes. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan psikologi Islam. Yang pertama, pendekatan secara struktural. Yang kedua, pendekatan secara fungsional. Dan yang ketiga, pendekatan secara psikoanalisis. Oke, itu review bab 4 dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke bab 5. Selanjutnya bab 5. Bab 5 itu tentang jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Pengertian jiwa yang pertama itu jiwa atau nafs berasal dari dalam Al-Quran, dan di Al-Quran disebutkan sebanyak 295 kali dalam 63 surah. Dalam perspektif Al-Quran, nafs berfungsi untuk menampung dan mendorong manusia untuk berbuat takwa atau ketaatan dan fujur atau keburukan. Menurut ahli tasawuf, nafs adalah ruh setelah bersatunya dengan jasad yang dapat melahirkan pengaruh terhadap jasad. Sedangkan menurut Hamka, bahwa jiwa merupakan jejak atau hasil interaksi antara aspek-aspek manusia, yaitu akal, hawa nafsu, dan kalbu. Kesimpulannya bahwa jiwa atau nafs, kesatuan psikofisik serta keseluruhan aspek dan dimensi psikis manusia.
Nah, di sini kita akan masuk ke konsep penyusun jiwa. Itu ada akal, nafsu, hati, ruh, dan fitrah. Dan fungsi jiwa bagi manusia adalah yang pertama, mendorong dan menggerakkan otak agar berpikir untuk apa Allah menciptakan manusia untuk tinggal di dunia ini. Lalu yang kedua, mendorong dan menggerakkan hati agar dapat mengetahui perasaan. Lalu yang ketiga, menggerakkan panca indera kepada ayat-ayat Allah dan membedakan antara hak dan batil. Yang keempat, mendorong diri untuk melakukan perbuatan dan ucapan. Nah, selanjutnya itu manajemen jiwa agar baik dan sehat. Yang pertama, mempelajari ilmu akhlak yang baik dan buruk. Lalu yang kedua, berlaku istiqomah dalam beribadah. Yang ketiga, mempraktekkan usaha, takholi, tahali, dan tajali. Dan yang keempat, membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Hadis, buku agama, kisah orang yang soleh. Baik, mungkin cukup sekian review dari saya. Review buku tentang psikologi Islam dari Bapak Agus Hermawan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.